Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Luki Demasito. Sekarang kita ke materi baru ya, sistem persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Kan kita kemarin sudah bahas ke video pembelajaran yang kemarin, sistem persamaan dua variabel linear dan kuadrat. Nah, kalau yang sekarang ini kuadrat dan kuadrat. Materinya sistem persamaan dua variabel yaitu kuadrat-kuadrat. Nah, ini jenis metode untuk menyelesaikannya sama ya. Jadi dengan metode substitusi dan metode pendekatan grafik. Nah, ini cara penyelesaiannya gimana? Nah, sekarang kita akan membahas metode substitusi dulu. Jadi bentuk umumnya sama, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX ditambah C. Dan yang kedua Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, ini yang pertama bentuknya kuadrat, yang kedua bentuknya juga kuadrat. Dengan A, B, C, dan P, Q, R itu anggota bilangan real. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Ya, caranya sama seperti yang kemarin. Yang pertama, substitusikan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dan Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R, sehingga menjadi persamaan kuadrat. Nah, ini kalau nanti ada yang tanya, nanti kalau setelah disubstitusi keduanya, Y sama dengan Y, kok hasilnya jadi linear? Kalau hasilnya linear gimana? Ya, kalau hasilnya linear ya semakin mudah, jadi nggak apa-apa. Mau hasilnya kuadrat atau hasilnya linear, nanti kan sudah ketemu X-nya. Nah, tinggal kita mensubstitusikan lagi ke bentuk yang pertama atau yang kedua nanti ya. Nah, yang kedua, tentukan akar-akar persamaan kuadratnya dulu, yaitu X1 dan X2. Nah, ini kalau bentuknya tadi persamaan kuadrat ya. Kalau ternyata setelah disubstitusi itu persamaan linear, jadi ya langsung ketemu. Jadi nanti setelah disubstitusikan ketemunya persamaan linear, nah nanti kan ketemunya X aja ya, bukan X1 dan X2 lagi, jadi cuma satu aja. Itu nggak apa-apa ya, lebih mudah lagi. Nah, kemudian setelah ketemu X1 dan X2-nya, kita substitusikan ke persamaan kuadrat. Jadi bisa ke persamaan ke-1 atau persamaan kedua untuk mendapatkan nilai Y1 dan Y2. Setelah itu ketemu deh himpunan penyelesaiannya, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Selanjutnya, jenis penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, ini jika kita melihat dengan diskriminan ya. Kalau D-nya lebih dari 0, maka terdapat dua penyelesaian. Kalau sama dengan 0, maka terdapat satu penyelesaian. Dan kalau kurang dari 0, maka tidak ada penyelesaian. Nah, perlu diingat diskriminan itu adalah B kuadrat min 4 AC. Jadi kalau yang bentuk pertama nanti seperti ini ya. Jadi kalau yang kemarin itu perpotongan antara garis dengan, kalau linear itu garis, dan kuadrat itu kurva ya. Kalau kemarin itu perpotongannya antara garis dan kurva, kalau sekarang adalah kurva dan kurva. Jadi bentuknya kayak parabola gitu ya. Ini parabola menghadap ke atas jika A-nya positif dan menghadap ke bawah jika A-nya negatif. Nah, ini adalah titik potongnya. Nah, jadi penyelesaiannya ada di dua titik ini. Nah, jadi garis memotong kurva pada dua titik. Nah, sekarang kalau yang kedua itu D sama dengan 0. D sama dengan 0 itu kan bersinggungan ya, atau ditulis biasanya memotong kurva pada satu titik. Nah, ini contohnya. Nah, ada pada satu titik, maka mempunyai satu penyelesaian. Nah, untuk yang ketiga tidak ada penyelesaian karena tidak berpotongan. Nah, gambarnya seperti itu ya. Jadi garisnya tidak memotong kurva. Nah, yang kedua, dalam menyelesaikan soal ini biasanya ada beberapa syarat, yaitu jika A-nya sama dengan P, B-nya sama dengan Q, maka kurvanya akan berpotongan di satu titik. Saya ingatkan lagi ya. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C.
Dan yang kedua, px kuadrat plus qx plus r. Nah, ini jika A sama dengan P dan B tidak sama dengan Q, maka berpotongan di satu titik. Kemudian yang kedua, jika A sama dengan P dan B sama dengan Q, sedangkan C tidak sama dengan R, maka tidak berpotongan. Jadi contoh soalnya seperti itu ya. Yang membedakan cuman ya ini yang belakang. Nah, kemudian yang ketiga, jika A sama dengan P dan B sama dengan Q dan C sama dengan R. Jadi kalau seperti ini soalnya persamaannya sama ya. Nah, ini maka akan berhimpit. Nah, contohnya seperti itu. Kita kupas satu-satu ya. Nah, jika A sama dengan P, B tidak sama dengan Q, maka berpotongan di satu titik. Nah, ini kalau digambarkan, kalau kalian punya aplikasi seperti ini ya, aplikasi GeoGebra. Nah, nanti soal ini kalau digambar seperti ini. Jadi, persamaan satu dan kedua ini akan berpotongan di satu titik. Nah, seperti ini. Nah, kalau umpamanya ada yang tanya, ini C-nya bagaimana? Nah, C-nya bisa sama dengan R, atau C-nya tidak sama dengan R. Untuk C ini tidak begitu berpengaruh ya. Jadi, biasanya kalau untuk syarat itu tidak ditulis. Karena untuk C sama dengan R, atau C tidak sama dengan R, asalkan A-nya sama dengan P dan B-nya tidak sama dengan Q, maka dia akan tetap berpotongan di satu titik. Makanya ini untuk syarat C-nya ini tidak ditulis. Nah, untuk yang kedua, jika A sama dengan P, B sama dengan Q, dan C tidak sama dengan R. Nah, jadi untuk yang kedua variabel itu ya, yang melekat variabel itu sama, dan konstantanya aja yang beda, maka tidak berpotongan. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Ini sebenarnya tidak berpotongan ya, cuman gambarnya terlalu kecil mungkin, jadi kayak berhimpit. Padahal ini nggak berhimpit, cuman jaraknya dekat gitu aja. Nah, biasanya kalau ditanya himpunan penyelesaiannya ini berapa? Nah, himpunan penyelesaiannya biasanya merupakan himpunan kosong. Nah, karena tidak ada titik-titiknya, maka himpunannya adalah himpunan kosong atau tidak mempunyai penyelesaian. Nah, untuk yang ketiga, jika A, B, C-nya sama dengan P, Q, R gitu ya. Jadi, kalau soalnya seperti ini, kalau digambar itu seperti dua garis tapi berhimpit. Jadi, ini seperti satu garis tapi tebal gitu ya. Jadi, semuanya sama. Titik-titiknya ini berhimpit semua. Titik-titiknya sama. Di sini sama, di sini sama gitu ya. Jadi, ini kurva satunya ditempel dengan kurva 2. Nah, gitu. Jadi mempunyai banyak penyelesaian. Nah, misalkan ada pertanyaan, bagaimana kalau A-nya tidak sama dengan P, B-nya tidak sama dengan Q, dan C-nya tidak sama dengan R. Nah, ini biasanya terjadi pada beberapa kasus ya. Ada yang berpotongan di dua titik, atau bahkan ada yang tidak berpotongan. Jadi syarat seperti itu tidak mutlak ya. Nah, yang mutlak yang mana? Yang mutlak adalah, nah, ketiga syarat ini. Nah, sedangkan selain tiga syarat ini tidak dapat mengcover semua persoalan yang ada. Selanjutnya untuk contoh soalnya, misalkan saya punya Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5X min 2, sedangkan yang kedua adalah min X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Kita substitusikan yang pertama dengan yang kedua. Jadi Y sama dengan Y gitu ya. X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 2 sama dengan min X kuadrat min 3X plus 2. Jadi ini biar lebih mudah kita bawa ke ruas kiri. X kuadrat plus X kuadrat dikurangi 5X, ini langsung dibawa, plus 3X min 2 sama dengan 0. Jadi ini 2X kuadrat min 2X min 4 sama dengan 0.
Nah, ini untuk memfaktorkannya biar lebih mudah, kedua ruas kita bagi 2 ya. Jadi x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Nah, ini kedua ruasnya kita bagi 2. Kemudian kita faktorkan. Bilangan berapa yang dijumlahkan adalah min 1 dan dikalikan adalah min 2. Kalau yang dikalikan adalah min 2, itu biasanya 1 dan 2. Ya, karena ada minusnya, bisa jadi minusnya di 1 atau minusnya di 2. Ini kebalik ya saya. Nah, ini dijumlahkan berapa? Min 1 ditambah 2, 1. 1 dikurangi 2, min 1. Nah, jadi yang memenuhi yang ini ya. Plus 1, min 2. Jadi untuk x plus 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan min 1, atau x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Nah, setelah itu substitusikan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, ini biar lebih mudah, biar tidak ada minnya ya, maka saya masukkan ke persamaan yang pertama. Nah, ini untuk x1-nya dan ini untuk x2-nya. Untuk y1, jadi langsung kita masukkan saja x1 kuadrat dikurangi 5x1 dikurangi 2. Jadi min 1 dikuadratkan dikurangi 5 dikalikan min 1 dikurangi 2. Sama dengan 1, min kali min plus 5 dikurangi 2. Jadi y1-nya sama dengan 4. Sekarang untuk y2 sama dengan x2 kuadrat dikurangi 5x2 min 2. Sama dengan 2 kuadrat dikurangi 5 dikali 2 dikurangi 2. Sama dengan 4 dikurangi 10 dikurangi 2. Nah, hasilnya adalah min 8. Jadi y2-nya adalah min 8. Nah, dari sini ketemu himpunan penyelesaiannya adalah x1, y1 dan x2, y2. Nah, bisa dimengerti ya. Nah, sekarang bila soal yang tadi kita selesaikan dengan grafik ya. Jadi x kuadrat untuk yang pertama dikurangi 5x dikurangi 2. Oh ya. Y sama dengan. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, y sama dengan min x kuadrat min 3x plus 2. Nah, jadi akan seperti ini nanti grafiknya. Kita kecilkan biar kelihatan. Nah, akan memotong di 2 titik. Jadi titik yang pertama adalah x1, y1 min 1,4 dan x2, y2 2, min 8. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya sama seperti kalau kita menyelesaikan dengan substitusi tadi. Himpunan penyelesaiannya adalah min 1,4 dan 2,8. Nah, dari sini sudah bisa dimengerti ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.